Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kira-kira? Boleh Habib ulangin salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam Allah panjangkan umur. Semoga yang menjawab salam Allah berkahi rezeki. Semoga yang menjawab salam Allah tulakan umrah dan haji. Semoga yang menjawab salam hutang-hutangnya dilunasi. Karena benar guru. Semoga yang menjawab salam mendapatkan cinta sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi qala fi muhkami kitabih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala fi muhkami kitabih aidan ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar ya arhamar ya arhamar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan yang duduk bersama-sama di malam hari ini Allah tuliskan sebagai orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan khususnya yang kita hauli di malam hari ini abah guru sekumpul di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, pedoman kita, idola kita, harapan syafaat kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada sholawat dan salam yang terhaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan salam ta'zim dan salam hormat saya kepada para habaib, para zuriyahnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam hari ini. Ada Al-Habib Mustafa Al-Jufri dan juga Habib Qasim Al-Hamid dan beberapa habaib yang lainnya, yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan bersama para habaib di dunia wal akhirah, dan kelak bersama kakek mereka Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ulun ingin menyampaikan salam takzim dan salam hormat kepada tuan guru kita, kepada pembimbing kita Syekh Guru Ahmad Ridwan, yang mudah-mudahan Allah sehatkan beliau selalu, Allah berkahi langkah dan aktivitas beliau selalu, dan mudah-mudahan kita dan beliau selalu mendapatkan cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para tuan guru yang hadir bersama, dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir, para muslimin, para muslimat, dan juga yang tergabung di dalam pagar Nusa, dalam PCNU dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan kita malam hari ini mendapatkan pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama malam hari ini mengingat dan mengenang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya, beliau mengungkapkan ketika menceritakan tentang proses Isra wal Mi'raj, rutabun tasbutul amani hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u. Tingkatan yang seandainya ada tingkatan-tingkatan yang lainnya tasbut, maka akan jatuh itu semuanya. Karena apa? Karena tingkatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunaha ma wara'ahunna wara'u, udah terbelakang semua daripada kemuliaan, mukjizat, keagungan, peristiwa yang Allah hadirkan, Allah hadiahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para penyair mengungkapkan, seandainya ada kemuliaan yang di atas seluruh alam semesta ini, maka ketahuilah sendalnya Rasulullah itu lebih mulia dari apapun yang ada di alam semesta ini. Karena apa? Karena sendalnya Rasulullah Allah izinkan untuk masuk ke hadratul ilahiyah, untuk dapat menemui Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah ungkapkan di dalam firman yang sangat luar biasa. Di dalam surat Isra Allah mengawali dengan subhanalladzi asra. Allah ungkapkan dengan kalimat subhanallah. Ibu-ibu, bu, ngantuk nggak? Enggak ya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Maksud Habib kalimat tapi Masya Allah tadi dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilah, kurang satu wallahu akbar. Itu disebut bacaan al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat. Jadi kalau ada yang nanya tentang bacaan al-baqiyat as-salihat yang ada di dalam Al-Quran, di antara ahli tafsir mengungkapkan bahwa bacaan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Barang siapa yang membaca ini, insya Allah Allah berikan berkah rezeki baginya. Barang siapa yang membaca ini, Allah jagakan kepada dia, berikan penjagaan. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia orang yang berbahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalimat di dalam surat Al-Isra diawali dengan kalimat subhanallah, yang berarti kalimat ini menunjukkan peristiwa yang sangat agung, peristiwa sangat. Makanya kita kalau melihat sesuatu yang ajaib, ngucapnya dzikir subhanallah. Kalau ada sesuatu yang indah, mudah-mudahan pian kawatulak umroh dan haji. Begitu nyampe, apalagi lagi di atas pesawat, melihat pesawat ganal, subhanallah. Tiba-tiba di rawa ada bandara, subhanallah. Melihat apapun yang ajaib, kira-kira kita sebutkan subhanallah. Kemudian Allah nyatakan subhanalladzi asra. Allah nyatakan bahwa itu adalah perjalanan yang Allah sengaja memperjalankan Nabi Muhammad. Isra itu asli katanya adalah sarayasli sirayatan, yang berarti berjalan di waktu malam. Maka Allah tambahkan di dalam kalimat sara menjadi asra, sehingga Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW.
Di sini Allah ingin tunjukkan bagaimana kecintaannya kepada Rasul. Subhanalladzi asra bi abdi. Bi abdi. Yang mana Allah memberangkatkan hambanya. Ini Nabi Muhammad kalau dibacakan ayat ini beliau gremeng air matanya. Beliau senang luar biasa. Kalau bahasa orang Banjar Nabi Muhammad himung luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan Nabi Muhammad sebagai hambanya. Tahu sifatnya seorang hamba. Seorang hamba tidak akan membangkang apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Seorang hamba akan menuruti apapun yang disuruh oleh majikannya. Seorang hamba tidak akan melanggar apapun yang dilarang oleh yang dipertuannya. Maka Rasulullah SAW Allah nyatakan maqam ubudiyahnya melalui surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdi. Kemudian kata yang berikutnya adalah Laila. Di sini ada yang namanya Laili. Mungkin orang tuanya pas namain guru megang Al-Quran. Kalau ada beberapa orang namain di dalam Al-Quran, Beb katanya mau namain anak. Oh ya boleh. Ini sering kejadian ya. Kalau mau namain anak tanya sama guru. Datang ke tempat guru. Jadi tahu. Ini ada Masya Allah. Disebutnya kalau biasanya di dalam dunia media pejuang garis 2. Tahulah bunda-bunda pejuang garis 2. Lama kada hamil. Lama binian kada hamil. Tapi subhanallah, ini nanti Habib kasih amalannya, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang menurunkan keturunan-keturunan yang soleh. Menurunkan keturunan yang soleh. Bib katanya banyak anak nyusahin. Enggak, banyak anak itu banyak rezeki. Dan orang subhanallah yang banyak anak Nabi bangga saudara. Nabi bangga. Nabi bukannya bangga sama kita melakukan hal-hal yang tiba-tiba viral ataupun melakukan apa, enggak. Nabi bangga sama orang yang banyak keturunannya, yang keturunannya itu menjadi orang-orang yang soleh. Dan subhanallah, di antara yang kami bahas tadi, bahwa seandainya mau minta nama, datanglah ke guru, tanya lawan guru. Ada subhanallah dia pejuang garis 2 mau dapat anak, tiba-tiba bininya hamil, udah 8 tahun kada hamil. Beb pengen namain anak, dapat nama anak di Al-Quran kata dianya. Apa bagus Beb, kayak Justin Bieber katanya. Kayak Justin Bieber. Pas Habib buka apa? Jahim. Allahu Akbar. Taulah Jahim. Jahim itu nama neraka. Dipikirnya keren kayak Justin Bieber. Inya kada betakun lawan guru. Mestinya tanya lawan guru, aku hendak menamai anak ya. Udah berapa lama ding sana kada punya anak? Udah 8 tahun. Ini tahun ke-9. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Menanya guru, pasti guru ngasih tahu Abdul Asma, Abdullah wa Abdurrahman. Paling bagusnya nama Abdullah atau Abdul, ataupun ngambil daripada nama guru-guru kita. Ini bulan Rajab, kita peringati haul guru kita Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ambil namanya Muhammad atau ambil namanya Zaini atau Muhammad Zaini, ngambil keberkahan sidin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Nah, terkait Lailan tadi, ada yang namanya Lailan. Laili gak ada namanya? Ada. Kalau orang namanya Laili itu berarti lahirnya waktu malam. Mudah-mudahan putih lah. Lailan. Habib namain anak Lailan, kenapa? Laili katanya. Kenapa? Lahirnya agak hitam Habib aja. Mestinya namai anak itu namai yang bagus, Bah. Boleh nggak namain anak Laila? Boleh. Kenapa? Karena malam itu adalah hal yang indah menurut wali-walinya Allah. Makanya orang namakan ada anak namanya Laila. Kenapa?
apa? Karena berharap mendapatkan madad sebagaimana malam dihadirkan oleh Allah. Malam di saat dikabulkannya doa, thuluthul lail di saat para aulia, para wali-walinya Allah bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Maka nama Lailan ini, Lailan itu di dalam Al-Quran yang di dalam surat Al-Isra maknanya adalah sebagian atau secuil daripada malam. Bukan, Allah nggak katakan jami' layali, seluruh malam, atau kul lailin, enggak, tapi Allah nyatakan Lailan, hanya sedikit daripada malam. Maka para alim ulama, ahli hadis dan ahli tafsir mengungkapkan bahwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan proses Isra dan Mi'raj, kalau Habib tadi udah berapa lama nih diri di sini? Udah acak-acakan Ramadaninya. Hah? Nabi Isra dan Mi'raj, Sidin pergi ke langit ke-7, pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke berbagai macam tempat, menziarahi juga kuburannya Masyitoh dan lain sebagainya. Nabi bulik, Masya Allah, ini tempat duduk Sidin masih hangat. Tempat duduk Sidin masih hangat, berarti keluarnya hanya beberapa detik saja dalam hitungan waktu manusia biasa. Tapi subhanallah, ada juga para alim ulama mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW ketika Rasulullah keluar melaksanakan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, bulik lagi, airnya masih netes. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sebelum keluar daripada rumahnya nyenggol daripada satu tempat wadah air. Wadah airnya jatuh, tapi subhanallah airnya masih netes. Berarti apa? Berarti sangat cepat proses daripada Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa yang sangat agung. Bahkan kalau kita lihat dan bayangkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala adakan perbedaan waktu. Ada WIB, ada WITA, ada apa lagi? Witeng dan lain sebagainya mungkin. Ada waktu yang di New York, ada waktu di Singapura, ada waktu GMT plus sekian, plus 8, plus 9 dan sebagainya. Ini subhanallah kita di sini masih udah malam, mungkin di Amerika udah terang. Ini menunjukkan tentang rivalitas waktu, cepatnya waktu. Tapi Rasulullah SAW ketika melaksanakan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah himpit semuanya waktu. Allah seakan-akan jadikan mukjizat yang teramat luar biasa hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Proses yang sangat cepat, seakan-akan waktu diputarbalikkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'lah. Dan benar adanya Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal masjidil. Siapa yang pengen ke Masjidil Haram? Yang pengen umroh angkat tangan. Hah? Yang pengen umroh angkat tangan. Angkat tangan paling tinggi nyampe duluan. Hah? Siapa yang mau sampai ke tanah suci? Angkat tangannya, jangan turunin. Hah? Biar Habib pandangi yang mana yang mau berangkat. Insya Allah Habib doakan berangkat ke tanah suci. Mau Habib kasih amalannya nggak? Diamalkan nggak kira-kira? Hah? Diamalkan nggak? Janji nggak? Serius apa cius? Serius apa cius? Oh, serius semua kayaknya. Amalannya adalah mudah-mudahan kita kawal ziarah ke Nabi Muhammad. Syekh Abdurrahman Dibai di dalam maulidnya, di dalam doa maulid Sidin, ada salah satu doa yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ulun ngamalkan doa tersebut, dan alhamdulillah tahun ini sudah 3 kali berangkat umroh, semuanya gratis. Mudah-mudahan pian kawatulak juga insya Allah. Doanya adalah Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna
ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ayo. Kayaknya Habib yang tulak sendiri. Apal kada? Belum. Kalau belum, Habib harus terus ajarkan sampai hafal. Kalau kada hafal, Habib kada balik ke Jakarta. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma Habib anggap ini udah 50% yang hafal. Mudah-mudahan menyusul 70% yang belum hafal, menginformasikan yang belum hafal ya. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli. Ya Allah, rezekikan kepada kami, rezekikan kepada, mudah-mudahan pian kada tulak sendiri ya. Bapak-bapak mudah-mudahan pergi lawan ibu-ibu, ibu-ibu mudah-mudahan kawa pergi lawan anak-anak ya. Mudah-mudahan jamaah majelis semuanya tulakan lawan guru. Ziyaratahu, berziarah kepada Nabi Muhammad fi kulli sanah, setiap tahun. Setiap tahun pian kawa tulak umrah, mudah-mudahan amin ya rabbal amin ya rabbal. Insahat lanal ijazah ajaznakum. Kalau pantas bagi saya mengijazahkan bacaan ini, saya ijazahkan kepada antum semuanya. Minal masjidil haram, dari di Masjid Al-Haram ini Masya Allah luar biasa, tempat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu kota Mekah. Di kota Mekah ada Masjidil Haram, di Masjidil Haram ada Ka'bah Al-Musyarrafah, yang mana tempat ini merupakan kiblat bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan kepergian Nabi Muhammad pertama ke Masjidil Haram, kemudian Allah berangkatkan menuju Masjidil Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Yang mudah-mudahan Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan bukan sekedar perjalanan. Nabi Muhammad diajarkan ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid ke agar aura positif orang itu kalau pergi ke tempat-tempat baik itu benar-benar terlihat. Allah saja berangkatkan, pergikan Nabi Muhammad SAW ke dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Dan itu semuanya isinya ilmu pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting juga bagi kita agar kita belajar ataupun pergi menuntut ilmu. Ini Masya Allah di hadapan kita ada guru Ahmad Ridhani, mudah-mudahan Allah panjangkan umur ini. Apalagi Isra dan Mi'raj ini erat kaitannya dengan ibadah yang paling penting, yaitu sholat. Habib mau tanya, takbiratul ihramnya udah pada benar belum? Fatihahnya udah pada benar belum? Tata cara rukuknya udah pada benar belum? Sunnah iktidalnya udah pada tahu belum? Sujudnya udah rapi belum? Duduk di antara dua sujudnya, bacaan tahiyatnya, tata cara toharohnya, tata cara wudhunya, tata cara mandi wajibnya. Ini hadiah di malam Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah SAW adalah hal yang luar biasa yang namanya sholat ini juga namanya silah ya. Silah ini merupakan hubungan kita dengan Allah. As-sholah lugatan ad-du'a, sholah itu secara bahasa doa. Tapi kalau kita hilangkan alifnya di situ, maka tulisannya adalah
Sila hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah? Bisa lebih baik kalau tanpa belak. Bagaimana bisa? Nggak akan bisa. Makanya mulai sekarang ayo datengin majelis daripada majelis Guru Ahmad Ridhoni. Belajar sama beliau tentang bagaimana tata cara Fatihah. Belajar sama beliau bagaimana tata cara tahiyat. Belajar sama beliau bagaimana tata cara sunnah-sunnahnya sholat. Belajar dengan beliau bagaimana ubudiyah, muamalah, jinayah, munakahat dan lain sebagainya, tentang tata cara nikah. Ya, nikah ada sembarangan. Paham nggak? Ada yang sembarangan nikah di sini? Hah? Tes. Halo. Ada yang mau sembarangan nikah? Kalau sembarangan nikah namanya kawin, bukan nikah. Ya, kalau kawin itu sama dengan sapi. Bahaya. Harus belajar, harus tahu, ya, harus paham sunnah-sunnahnya. Beb, kita pengen punya anak yang soleh. Iya, pengen punya anak yang soleh. Bapaknya nggak pernah ke majelis, nggak pernah belajar. Ya, ini juga buat para yang gadis-gadis. Masih ada yang gadis-gadis di sini? Ya, mudah-mudahan dapat suami-suami yang soleh. Ini juga yang jomblo masih banyak, jombloers. Bukan followers ya, Habib nanya, jombloers masih ada. Pengen nggak dapat perempuan yang soleha? Datang ke majelis taklim, ya. Jangan bercarian di HBI, ya. Carinya di sini di majelis taklim. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan jodoh kita jodoh yang selamat dunia wal akhirah. Cari jodoh yang baik. Kalau mau jodoh yang baik, deketin tempat yang baik, Makanya tadi belajar juga bab pernikahan, bab munakahat, ya. Jangan sembarangan, tahu sembarangan. Selesai pakai make up, dari tempat dekor bepacul langsung, Yang lakian bepacul, yang perempuan bepacul, ayo bang, jangan. Hantak beraut. Ada kayak itu. Baca doanya dulu. Baca ketika masuk ke dalam ruangan, salamun qaulam mir rabbir rahim. Baca daripada ayat-ayat Al-Quran, pegang daripada nasihahnya, pegang daripada ini. Ya, buhan binian, jangan maulah. Jangan mau ikam menyerahkan diri lah sebelum suami ini melakukan sunnah-sunnahnya dulu. Ya, jangan hantak beraut. Hantak beraut bucin kalau hantak lah. Kurang paham sedikit kada apa-apa lah. Masih kurang makan ketupat kandangan. Ya, pelajari itu, belajar lawan guru kita. Tanya apa sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnahnya juga ada dalam hubungan suami istri. Jangan main asal pepelukan aja, hendak pepelukan dari pagi, dari malam sampai pagi, pagi sampai siang. La ilaha illallah. Tapi pelajari ada zikir-zikirnya. Baru itu insya Allah menjadi anak yang soleh. Bikinnya dengan soleh. Juga dipilih daripada orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, ini perlu kita belajar seluruh hal-hal yang terhubung dengan ibadah. Jadi seluruh daripada aktivitas kehidupan kita ini isinya adalah ibadah. Tadi juga masalah sholat, ya, masalah sholat perlu diperhatikan. Takut-takut kita masih salah tata cara buang najisnya. Takut-takut kita masih salah cara mencuci baju. Nah, mencuci baju, apalagi ibu-ibu. Kadang-kadang mohon maaf punya bayi. Biar tahu bagaimana cara membuang najis daripada bayi. Ada bayi laki-laki, bayi perempuan, beda caranya. Ya, apa yang sudah nyusu, apa yang sudah makan, beda caranya. Ya, perlu belajar bagaimana tata izalatun najis. Bagaimana tata caranya juga yang tadi itu yang Habib ceritakan tadi, yang hantak tadi itu. Ya, tata cara mandi bener nggak mandi wajibnya? Ya. Nah, masih ada ini skincarean langsung mandi wajib.
perlu dibersihkan dulu ya. Masih ada kutek nempel mandi wajib. Nah, ini bahaya, perlu tanya dulu lawan guru kayak apa tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Ini mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu. Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allahumma farrijil muslimin. Mudah-mudahan Allah menangkan kaum muslimin. Ya arhamar rahimin farij alal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya setelah sholat, setelah melaksanakan daripada wirid-wirid sholat astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata, sampai akhir sudah pian selesai daripada wirid semuanya, baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Nah, ini dijazahkan oleh orang tua ulun dan guru-guru ulun, bersambung sanadnya kepada sahibul qasidah Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, yang mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Nah, itu dibaca sebanyak tiga kali, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin farij alal. Fadilahnya disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan ya arhamar rahimin, inna arhamar rahimina qad aqbala alaika fasal. Sesungguhnya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang ada di hadapan kalian, maka mintalah. Ada di hadapan kalian maka, jadi apa? Jadi pian bahajat apa aja dikabulkan oleh Allah. Ya, pian bahajat ya Allah pengen duit 300 miliar, kabul. Pian pengen apa? Pengen ruko 15 biji, kabul. Pengen beisi mobil, pengen tulak umroh, amin, kabul semuanya. Jangan lupa farij alal, berikan kemenangan ya Allah kepada kaum muslimin. Saudara-saudara kami yang di Palestina, saudara-saudara kami yang di Turki, saudara-saudara kami yang di Yaman, saudara-saudara kami yang di Indonesia, saudara kami para muslimin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong mereka, amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama juga di malam hari ini kita mengingat seorang tokoh ulama karismatik yang teramat luar biasa, Syekhna Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekompo. Ulama yang jadi panutan, yang layak
untuk kita jadikan sumber keilmuan bagi kita semua. Ya, mungkin ada yang pernah bertemu, mungkin ada yang belum pernah bertemu sama Abah Guru. Tapi mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dunia wal akhirah. Makanya Habib berpesan tadi, di antara hajat-hajat kita di dalam Ya Arhamar Rahimin, jangan lupa minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Dan ini Abah Guru Sekumpul merupakan role model bagi kita semuanya, terutama masyarakat Kalimantan. Tapi secara nasional bahkan internasional, orang-orang mengakui tentang keilmuannya Abah Guru Sekumpul, kebesarannya Abah Guru Sekumpul, karomahnya Abah Guru Sekumpul. Para habaib, kami mengucapkan terima kasih, jazahullah khairal jaza terhadap Abah Guru Sekumpul. Termasuk saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih. Semasa hidup Abah Guru Sekumpul membacakan salah satu kitab kakek kami, Syarah Ainiyah. Mungkin ini banyak saksi-saksi hidup bahwa Abah Guru Sekumpul membacakan kitab Syarah Ainiyah. Syarah Ainiyah ini merupakan manaqib para aulia, para salihin, baik dari kalangan alawin maupun selain alawin, yang sangat luar biasa menceritakan tentang karomahnya para wali-walinya Allah. Dan Masya Allah, Abah Guru Sekumpul menceritakan itu seakan-akan beliau itu hadir di Tarim, seakan-akan beliau itu hadir di Hadramut, seakan-akan beliau itu mengungkapkan tentang keilmuan yang teramat luar biasa. Karena apa? Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Perlu kita jadikan panutan Abah Guru Sekumpul ini. Dan saya yakin semua yang ngumpul di sini mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah ampuni dosanya. Allah dekatkan dengan orang soleh. Bib, boleh nggak holin orang soleh? Boleh nggak holin orang tua? Apa sih dalilnya hol? Dalilnya hol diantaranya para nabi-nabinya Allah. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah sampaikan ke puncak kesuksesan beliau mengungkapkan apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nabi masih minta untuk dikumpulkan bersama orang soleh. Apa kabar kita? Nabi aja mengakui akan kesolehannya para manusia-manusia pilihannya Allah, mengakui para wali-walinya Allah. Apa kabar kita yang menentang tentang kebesaran wali-walinya Allah? Ya, maka dari sekarang bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Kalau mau dapat berkahnya Abah Guru Sekumpul, husnudzon kepada beliau, prasangka baik sama beliau. Ini beliau orang luar biasa. Diceritakan bahwa beliau ini semasa hidupnya, Masya Allah, memuliakan para zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Wajar kalau Abah Guru Sekumpul dikenang sampai sekarang. Karena apa? Karena beliau begitu cintanya kepada Rasulullah, sehingga orang yang terhubung dengan Nabi Muhammad, orang yang mencintai Rasulullah, maka itu tidak akan fana dimakan zaman, nggak akan ada lekang waktunya, ya, nggak akan ada sudahnya sampai yaumul qiyamah. Karena apa? Karena beliau begitu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Pernah diceritakan kalau Abah Guru Sekumpul itu mau hadir ke satu tempat, mau hadir misalnya ke kandangan atau kemana, beliau tanya dulu, itu tempat ada Habibnya nggak? Ada Dzurriyyah Rasul nggak di sana? Kalau ada Habib, beliau mau mampir. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang meyakini Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanu ahlil ardi fadhakiri. Habaib ini dzurriyyahnya Rasulullah, merupakan paku-paku buminya Allah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga selalu umatnya Rasulullah SAW. Nanti Pak, di akhir zaman pian kada melihat lagi majelis seperti ini. Ini Habib-Habib semuanya bakal dibunuh-bunuhin nanti di akhir zaman. Kalau udah deket hari kiamat nih, Habib-Habib pada dibunuh-bunuhin. Orang yang punya ikatan darah dengan Rasulullah bakal dibunuh-bunuhin semuanya. Ya, muhibbinnya Rasulullah bakal dibunuh-bunuhin semuanya. Kenapa? Karena sudah dekat hari
kiamat. Dan kita lihat Masya Allah di berbagai macam tempat ada kejadian seperti itu. Mudah-mudahan Allah jagakan bumi kita, bumi Indonesia. Nah, dan ini maulud ada di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ketika mau akhir zaman ini bakal datang pembunuh sebagaimana pembunuh anakku Husain, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah jagakan para habib-habib kita, disehatkan selalu insya Allah, diberkahi selalu oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula amin ya rabbal alamin. Dan juga subhanallah saking cintanya beliau dengan para habaib, pernah juga diungkapkan kisahnya Abah Guru Sekumpul, karomahnya Sidin, pernah kejadian di daerah Kalimantan juga. Ada seorang habib itu duduk di tempat penjudian, duduk di tempat orang-orang mabuk. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ini gak lama Habib ini meninggal. Gak ada yang tahu juga dia ini Habib. Cuma istrinya yang tahu bahwa dia ini seorang Habib. Akhirnya subhanallah, istrinya nangis. Ya Allah, anak gimana caranya menguburkan suami? Gak ada yang mau datang melayat, gak mau ada yang datang untuk menguburkan, gak ada yang melaksanakan fardu kifayah terhadap Sidin. Maka akhirnya subhanallah datang kapal. Ternyata di dalam kapal tersebut ada Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul masuk ke rumah itu, otomatis seluruh masyarakat hadir di situ semua. Seluruh masyarakat ikut melaksanakan dari fardu kifayah. Maka Abah Guru ditegur oleh sebagian orang, wahai Abah Guru, ketahuilah ini orang yang fasik, orang nggak benar, kumpulnya di tempat daripada perjudian. Maka Abah Guru mengungkapkan, apakah selama beliau mengumpul di tempat judi beliau pernah minum minuman keras, pernah bermain judi? Gak pernah, Abah. Ketahuilah Habib ini adalah wali masturnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidin di sini mendoakan biar agar tidak terkena bala dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Akhirnya tobat semua orang di situ dan melaksanakan dari fardu kifayah. Dan subhanallah diceritakan ketika pulang orang gak melihat lagi kapalnya Abah Guru Sekumpul. Nah, ini karomah Sidin yang teramat luar biasa, yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan bagi kita semuanya di dunia wal akhirah dalam pengenangan terhadap beliau. Dan karomah beliau yang teramat luar biasa lagi adalah istiqomahnya beliau di dalam menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, dalam bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Ini karomah Sidin yang masih kita bisa untuk menempuh jalan tersebut. Kalau karomah Sidin yang sangat luar biasa, mungkin kita kadang-kala untuk meniru seperti itu. Hendak menghilang katanya dalam kapal, kada bisa. Tiba-tiba hilang di belakang, di jeti belakang tuh. Hah? Bukan kayak itu. Tapi mencontoh bagaimana perilaku dan akhlaknya Abah Guru Sekumpul. Bagaimana akhlaknya Sidin, bagaimana kemuliaan, bagaimana istiqomahnya Sidin. Dari keraton, dari Sekumpul, bagaimana Sidin selalu mengajarkan ilmu, duduk bersama masyarakat, menengahi terhadap permasalahan mereka. Nah, ini yang mesti kita contoh juga. Batasnya thalibul ilm, contoh Sidin semasa thalibul ilm. Contoh bagaimana Sidin memuliakan para guru-gurunya. Ya. Dan kami tahu bahwa sampai wafatnya Sidin meninggalkan toko, yang mana hasil toko itu untuk membiayai daripada kehidupan para gurunya. Kita mungkin sama guru aja semasa guru kita hidup dan kita hidup kita lupa. Ya, kada tahu-tahu guru kita nih Masya Allah pengen semangka kada dibawakan semangka. Hah? Guru kita kada makan kita kada pinanduk, pura-pura nggak tahu. Hah? Guru kita ada apa di rumahnya, ada kejadian ini, ada kejadian, kita pura-pura nggak tahu. Ya. Tapi Abah Guru Sekumpul itulah kenapa Allah jadikan beliau orang yang sukses. Karena apa? Karena beliau tahu bagaimana cara memuliakan para guru-gurunya yang memiliki sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga Allah angkat derajatnya Abah Guru Sekumpul. Nah, mestinya kita kayak itu. Koreksi diri kita selama ini. Sudahkah kita memuliakan orang tua kita juga kayak Abah Guru Sekumpul? Banyak mungkin yang hadir di sini, mungkin kita pernah berbuat kesalahan sama orang tua kita, taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu. Apalagi ini bulan Rajab, bulan diterimanya istighfar kita insyaallah taala. Rasulullah mengajarkan baca apa? Rabbighfirli warhamni
Rabbighfirli warhamni. Nah, ini bacaan diamalkan juga. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang tua kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal. Contoh bagaimana Abah Gurus kumpul juga kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau selalu nih mengumandangkan tentang cinta kepada Rasulullah melalui solawat-solawatnya beliau. Beliau itu kalau bersolawat khusyuk, ya. Kalau udah disebut nama Nabi Muhammad, maka hadir wibawanya Rasulullah SAW. Ini sifat pewarisnya Rasulullah. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kakeknya para habaib, diriwayatkan katsirul mazah wa da'abah. Beliau sering bercanda, sering softo, sering tertawaan kalau bahasa kita, sering berlucu-lucuan. Walakin idza dzukira indahun nabi, kalau sudah disebutkan nama Rasulullah, kalau sudah bersolawat kepada Rasulullah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Ketika sudah disebutkan namanya Rasulullah, isfarra launuh, pucat mukanya, seakan-akan nggak ada darah yang mengalir. Saking apa? Saking merasakan keagungannya Nabi Muhammad, merasakan bagaimana wibawanya Rasulullah SAW. Ini kita kadang lagi maulid ketawaan, lagi maulid ngobrol, lagi maulid gibah, lagi maulid buka TikTok, lagi maulid fokus dengerin apa yang dibaca di dalam maulid. Mudah-mudahan Allah hadirkan di dalam hati kita keagungannya Nabi Muhammad, baru bisa connect solawat kita sama Rasulullah. Selama ini kita ini mengakunya ahli solawat, terutama orang-orang ahlu sunnah wal. Maka pernah ada satu cerita, seorang syekh ini dihampiri sama muridnya. Ya syekh, katanya, ana ukhtiru minas salati wassalamu ala nabiyil mukhtar. Aku sudah memperbanyak solawat. Akhirnya ditanya sama gurunya, kam qara'ta, berapa ente baca? Ya 100 marrah. 100, oh 100 dikit, kata gurunya. Akhirnya dia datang lagi kepada gurunya, guru, ulun sudah memperbanyak lebih daripada yang kemarin. Berapa? 10 kali lipatnya, 1000. Ya. Akhirnya datang lagi, kata dia, kepada gurunya, guru, ini masih belum bisa mimpi Rasulullah, kata dia. Ulun sudah memperbanyak sholawat, tapi kada bisa bermimpi berjumpa dengan Rasul. Maka akhirnya santri ini naik, memperbanyak lagi, diperbanyak lagi menjadi 10.000 kali sholawat. 10.000 kali sholawat, bahkan sampai 100.000 kali sholawat, tapi belum dapat bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Nanya kepada gurunya, guru, sudah banyak sekali ini bersolawat tapi belum bisa bermimpi berjumpa Rasul. Akhirnya apa? Akhirnya kata gurunya, nak, ikam ketika bersolawat kepada Rasulullah SAW bukan hanya di lisan, bukan hanya di mulut, tapi ikam ketika menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad, ketika menyebutkan sholawat kepada Allah, limpahkan sholawat kepada Nabiuna Muhammad, begitu menyebut nama Muhammad, hadirkan keagungannya Rasulullah, hadirkan siapa sosok Nabiuna Muhammad yang pian paham, wajahnya yang indah, matanya yang terang benderang, ya, hidungnya yang bagus, jenggotnya yang teruntai indah, sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah kalau tersenyum, dinding pun maka ikut tertawa berkat senyumannya Nabi Muhammad. Dinding menjadi kayak flash foto tuh, saking merasakan daripada bagaimana berseri-serinya wajah Rasulullah SAW. Orang-orang yang duduk di dekat Rasulullah ka'annahum fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan burung hinggap di kepala mereka. Nah, ini perlu kita perbaiki juga bagaimana sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diceritakan di dalam berbagai macam kitab sejarah, diantaranya di dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, bahwa ada Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid
Al-Ansari. Abdullah bin Zaid Al-Ansari ini lagi berkebun Sidin. Lagi berkebun. Tiba-tiba anaknya datang ngabarkan, "Abah," kata dia, "kenapa?" "Rasulullah meninggal." Rasulullah wafat. Apa jar Sidin? Sidin langsung mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, butakanlah kedua matamu. Butakanlah kedua mataku ini, ya Allah." Anaknya nanya, "Ya Abah," kata dia, "kenapa kau berdoa seperti itu?" Dan subhanallah langsung Allah ijabah. Matanya Abdullah bin Zaid Al-Ansari langsung buta. "Ya Abah, kenapa engkau berdoa seperti itu?" "Wahai anakku, buat apa kedua mata ini hinggap di tubuh, onggokan tubuhku ini, sedangkan mataku tidak dapat melihat kekasihku Nabi Muhammad." Itu sya'nul muhibbin. Seperti itulah orang pecinta Rasulullah SAW. Dan hal ini yang ditanamkan oleh guru kita Abah Durus Kumpul. Beliau menanamkan bagaimana cara seorang muhibbin, cara para pecinta Rasulullah SAW. Kata Habib Umar, "Wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhib illa bihi ta'asyaw wa dhabaran." Tidaklah disebutkan nama Rasulullah SAW di hadapan para pecintanya kecuali apa? Kecuali dia akan menggebu-gebu akan kecintaan. Fahtajatil arwahu tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbaha ridwana. Yang mana orang ruh-ruh para pecinta ini akan menggelora selalu, meminta, memohon kepada Allah agar dapat dipertemukan dengan kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ahlak-ahlak Abah Durus Kumpul menempel bagi kita semuanya. Diwariskan oleh Allah kepada kita semuanya. Istiqomahnya Abah Durus Kumpul, semangatnya Abah Durus Kumpul, mahabbahnya Abah Durus Kumpul, dan mudah-mudahan cintanya Abah Durus Kumpul, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia wal akhirah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummul Qaum la yashghu bihim jalisuhum. Perkumpulan yang seperti ini tidak ada orang yang celaka sedikit pun. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Bulan Rajab jangan lupa beristighfar. Jangan lupa juga bulan Sya'ban masuk dengan sholawat kepada Nabiul Mukhtar. Dan bulan Ramadan kita isi dengan Al-Quran. Jangan lupa mulai persiapan dari sekarang, dari bulan Rajab ini, ayo banyakin istighfar. Bulan Sya'ban banyakin sholawat. Bulan Ramadan kita perbanyak baca Al-Quran. Ini wasiat dari Habib. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dikumpulkan dengan orang soleh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Astaghfirullah.
شبهوا بالأنجم الزهور ومع القرآن في قرانه ومع القرآن في يا رسول يا رفيع الشاه أتفادى ياجي أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا وأمتنا فيه ومعافاة من الفتن ومعافاة من Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkahan di malam hari ini ya Allah, berkah malam Lailatul Isra, berkah malam Lailatul Mi'raj, berkah daripada peringatan guru kami, pembimbing kami, abah guru sekumpul ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, pandang kami dengan pandangan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa-dosa yang menempel di mata kami ya Allah, dosa-dosa yang menempel di tangan kami ya Allah, dosa-dosa yang menempel di hati kami ya Allah, dosa-dosa yang menempel di kemaluan kami ya Allah, dosa-dosa yang menempel di kaki kami ya Allah. Ya Rabb, kami nyatakan di malam hari ini tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah dari berbagai macam dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa-dosa yang kami ketahui maupun dosa-dosa yang tidak kami ketahui ya Allah. Ya Rabb, di malam hari yang Kau memuliakan para orang-orang soleh di malam hari ini ya Allah, ya Allah berkati kami hamba-Hambamu yang dhaif ya Allah, berkati kami hamba-Hambamu yang lemah ya Allah, berkati kami hamba-Hambamu yang memohon ampunan darimu ya Allah. Ya Rabb, di malam hari ini ya Allah kami memohon ampunan kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah, kepada ayah-ayah kami ya Allah yang telah mencarikan nafkah untuk kami ya Allah, yang telah berjuang bagi kami ya Allah, yang berharap agar kami dapat setaraf dengan manusia-manusia di sekitar kami ya Allah. Allahumma raham abana ya Allah, rahmati ayah-ayah kami ya Allah, jadikan mereka raja-raja di akhirat-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, ibu-ibu yang telah melahirkan kami ke dunia ini ya Allah, ibu-ibu yang kami tumpangi rahimnya selama 9 bulan 10 hari ya Allah, ibu-ibu yang tiap malam ya Allah kami bangunkan bunda-bunda kami hanya agar kami dapat
mendapatkan makanan dari mereka ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, yang telah mengajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, agar kami dapat berkomunikasi dengan manusia di sekitar kami ya Allah. Akan tetapi ya Rabb, ya Rabb, ketika kami dapat berbicara, ketika kami dewasa, banyak sekali ucapan-ucapan kami yang menodai hati bunda-bunda dan ayah kami ya Allah. Ya seluruh kesedihan yang pernah hinggap di hati orang tua kami ya Allah, dengan senyuman-senyuman dari mereka ya Allah. Ya Rabb, senangkan ayah dan bunda kami ya Allah. Ya Allah, ayah dan bunda kami yang masih hidup, sehatkan mereka ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, bunda-bunda kami dan ayah-ayah kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Ya Allah, setiap Quran yang kami baca, setiap salawat yang kami baca, setiap zikir yang kami baca, jadikan laporan di dalam alam kubur mereka, dalam kehiburan bagi mereka, kebahagiaan bagi mereka ya Allah. Ya Rabb, pasangan-pasangan kami ya Allah, jadikan pasangan yang soleh solehah ya Allah, pasangan yang membanggakan Nabiuna Muhammad, pasangan yang mudah-mudahan kami bersama mereka di dunia dan di akhirat. Rumah-rumah kami diisi dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Rabb, karuniai kami anak-anak yang lucu ya Allah, anak-anak yang membahagiakan kami ya Allah, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng ya Allah, anak-anak yang kami senang memandang wajah mereka dan mereka senang memandang wajah kami ya Allah. Anak-anak yang menjadi hujah lana la hujah alaina ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami para penghafal Al-Quran, jadikan anak kami para penghafal hadis, jadikan anak kami pengamal daripada sunnahnya Rasulullah, jadikan anak-anak kami cinta terhadap orang-orang soleh, jadikan anak-anak kami anak-anak yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, yang hadir di sini kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Kabulkan hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Allah, yang datang di sini dalam keadaan sedih, dalam keadaan galau, pulang dalam keadaan bahagia. Ya Allah, yang datang ke sini dalam keadaan kesulitan ekonominya, pulang dalam keadaan kebahagiaan ya Allah. Pulang dalam keadaan kemudahan ya Allah. Ya Allah, yang niat buat anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, pulang dari tempat ini anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang membahagiakan bagi mereka. Ya Allah, yang datang ke sini ya Allah, berharap kesembuhan buat keluarganya, berharap kesembuhan buat orang tuanya ya Allah. Sembuhkan orang tuanya ya Allah, sehatkan orang tuanya ya Allah. Ya Allah, yang datang ke sini ya Allah, berikan mereka cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pulang mereka semuanya dalam keadaan mereka dapat mimpi berjumpa Rasulullah, dapat memandang wajah suci wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, yang hadir di sini ya Allah, dan para orang-orang yang ada di kampung kami ya Allah, para muslimin dan muslimat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, bijahi walid Fatimah umnan bihusnil. Dan mudah-mudahan ya Allah, kumpulkan kami kelak di telaganya Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami bersama ya Allah di bawah benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kumpulkan kami ya Allah di Jannatul Firdaus, di surga Firdaus bersama kekasih kami, pedoman kami, idola kami, harapan syafaat kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan Habib minta doa kepada para jamaah, mudah-mudahan Habib diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Habib diberikan mudah langkah di dalam berdakwah di jalan Allah. Dan juga Habib minta doa dan dukungan dari para jamaah semuanya
dan mengumumkan kepada setiap jamaah, Habib membuka pondok pesantren tahfidzul Quran gratis bagi para yatim, para duafa dan penghafal Al-Quran. Bagi yang mau mengirimkan anaknya silahkan doakan tambah maju, doakan dapat menampung daripada anak-anak kita dan menjadi bai'ah yang Qurani, lingkungan yang Qurani bagi kita semuanya, amin ya rabbal. Dan Habib menyampaikan kepada para jamaah bahwa dakwah ini bukan hanya sendirian. Habib ini insan yang dhaif, insan yang lemah, tapi Habib yakin Allah bakal berikan kekuatan bagi kita jika kita bersama-sama. Yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah bersama kebersamaan. Kalau kita bersama-sama mudah-mudahan semuanya jadi gampang. Habib nggak kerja enggak, tapi nampungin anak-anak, mudah-mudahan Habib bisa gratiskan mereka sampai mereka menghafal Al-Quran, sampai mereka besar insya Allah dalam keadaan yang baik, soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan Habib mengajak kepada para jamaah, mari berpartisipasi bersama-sama. Yang mau naruh di sorban ini berapapun silahkan, ada yang 100.000, ada yang mau 50.000, ada yang berapapun silahkan. Mudah-mudahan Allah jadikan keridhaan bagi kita semuanya, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi ya Habibi ya Rusal Hafiqaini, ya Habibi ya Rusal Hafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun,
Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam salawatullah. Sekali lagi dengan penuh cinta kepada Rasulullah, hadirkan wajahnya Rasulullah, hadirkan wajah yang bercahaya, wajah yang bersinar-sinar, wajah yang terang layaknya rembulan, wajah yang alisnya sangat indah, wajah yang hidungnya mancung, wajah yang pipinya kemerah-merahan, wajah yang mudah-mudahan orang yang melihat mudah-mudahan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salawatullah
سادتنا رب العالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا عن بابك مطرودا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملنا من أنواع الخيرات في هذه المناسبة المباركة هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدمها ندينا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ومن أرواح آل كل من الصحابة والقرابة والتابعين وأزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين وذريتهم المباركين وأهل بيته الطاهرين وصولهم ومن أرواح جميع الأربعة الأئمة والمجتهدين ومقلدين في الدين وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفسيرين سادتنا الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك الأرواح من سادتنا آل أبي أجمعين خصوصا منهم سيد الإمام المهاجر الله بن سيدنا عبد الله بن أحمد وسيد المقدم محمد بن علي وعلي وصولهم وفروعهم ثم لا سيدنا الحبيب عبد الرحمن السيد أبو بكر السكران وصولهم وفروعهم ثم لا سيدنا الإمام عمر رحمه الله الحبيب عبد الله عبد السلام بن أبو بكر عدني وصولهم وفروعهم ثم لا الإمام الحبيب علي بن الفقيد ثم لا الشيخ أبي بكر بن سالم صاحبين الأخير أواخر عبد بن سالم وصولهم وفروعهم ثم لا سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ عبد الله بارس وصولهم وفروعهم ثم لا سيدنا محمد الله بن عبد بن محمد الحداد وأبنائه وكذلك وخصوصا سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي وصولهم وفروعهم ثم إلى روح صالح ولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وصولهم وفروعهم ثم أرجو من سادتنا عليهم أجمعين ولتريم ولسيد وبشر الزمن الفات وسلم والدرجة أرحم الراحمين ثم الأرواح جميع أصحاب الحول في هذا الشهر الكريم وخصوصا إلى روحي حمدك المرحوم سيد الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد وصولهم وفروعهم إلى روحي الشيخ سلمان بن عبد الجليل وصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخنا ورب روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني الديوان البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا سابقا يا أرحم الراحمين ثم أرواح جميع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خاصة وأمة المسلمين كافة عامة يا رب العالمين. اللهم أدخل في قبورهم الراحة والريحان والفسح والأمن والبشار والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطاء وإذا سئل عان برحمتك يا رب العالمين. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا يا الله ورحمتك رجع عندنا من أعمالنا يا كريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم